Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya rebus air dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian saya masukkan 50 gram bubur mutiara. Ini dimasak sampai matang ya teman-teman. Dengan api kecil cenderung sedang. Dimasak sampai matang, sampai warnanya bening. Seperti ini teman-teman, ini sudah matang, warnanya sudah bening, kemudian saya matikan api kompor dan saya tutup. Kemudian saya sisihkan. Dan lanjut, tahap selanjutnya di sini saya siapkan air 700 ml dan saya masukkan 1 bungkus Nutrijel yang tanpa warna. Kemudian saya aduk-aduk supaya semuanya bahannya larut. Dan saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini akan saya masak dan saya nyalakan api kompornya dan terus diaduk-aduk. Dimasak sampai matang ya teman-teman, sampai benar-benar berbuih supaya tidak mudah basi. Dengan api kecil cenderung sedang. Nah, ini sudah mulai mendidih teman-teman, terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai benar-benar matang ya teman-teman. Sampai benar-benar mendidih. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, sudah mulai mendidih, terus diaduk-aduk pelan-pelan. Dan sekiranya sudah cukup, kemudian saya matikan api kompor dan terus diaduk-aduk karena pancinya masih panas dan kompornya masih panas ya teman-teman. Terus diaduk-aduk sampai suhu ruang ya teman-teman. Tapi jangan sampai mengental ya teman-teman, jangan sampai mengeras. Terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai benar-benar uap panasnya berkurang. Kemudian setelah uap panasnya berkurang, di sini saya siapkan es batu seperti ini. Kemudian saya ambil adonan Nutrijelnya, disiram-siramkan ke dalam es batunya seperti ini teman-teman. Jadi membuat serabut Nutrijel seperti ini teman-teman, disiram-siramkan sedikit demi sedikit. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Simple banget teman-teman membuat serabut Nutrijelnya. Jadi tidak perlu memotong lagi. Nah, disiram-siramkan seperti ini ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Dan ditunggu sampai mengeras ya teman-teman. Biarkan dulu beberapa saat sampai benar-benar mengeras. Dan setelah beberapa saat, kemudian ini dia teman-teman, saya aduk-aduk. Atau saya lihat hasilnya seperti apa nih teman-teman, seperti ini berserabut. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini saya pisahkan ke dalam baskom lain yang sudah terbentuk Nutrijelnya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya teman-teman, berserabut Nutrijelnya. Di sini sudah saya lakukan semuanya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman, serabut Nutrijelnya. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Ini saya masukkan ke dalam kulkas supaya tidak meleleh kembali. Kemudian di sini saya siapkan labu kuning dan bentul ya teman-teman, dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini akan saya kukus. Di sini saya siapkan kukusannya seperti biasanya. Kemudian saya letakkan
loyang yang sudah diisi dengan labu dan bentulnya. Kemudian setelah beberapa saat saya tes sudah matang atau belum menggunakan garpu. Ini sudah lembut teman-teman, tandanya sudah matang. Kemudian saya angkat, hasilnya seperti ini. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di panci lain di sini saya siapkan 1 liter susu cair. Kemudian saya tambahkan 2 bungkus santan kara yang ukuran 65 ml. Jadi saya menggunakan santannya 2 bungkus ya teman-teman. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya tambahkan 300 ml air putih biasa. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua bahan ini tercampur merata. Kemudian pancinya saya letakkan di atas api kompor dan saya tambahkan 100 gram gula batu. Jika teman-teman mau menambahkan gula pasir boleh, untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan saya nyalakan api kompornya, ini dimasak sampai benar-benar mendidih. Terus diaduk-aduk ya teman-teman supaya susu dan santannya tidak pecah. Di sini saya akan membuat dessert untuk berbuka puasa yang super simple dan rasanya menyegarkan teman-teman dan mengenyangkan. Kemudian saya tambahkan sejumput garam dan esensi vanili cair supaya ada wangi-wangi dan gurih-gurihnya ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Diusahakan jangan sampai pecah ya teman-teman susu dan santannya. Terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai benar-benar mendidih. Di sini saya akan membuat dessert untuk berbuka puasa teman-teman. Terus diaduk-aduk pelan-pelan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini sudah mendidih, kemudian ini saya matikan api kompornya dan saya sisihkan. Dan di baskom lain, saya masukkan beberapa centong dari labu kuning dan bentulnya ya teman-teman. Kemudian saya haluskan menggunakan centong nasi. Cukup ditekan-tekan seperti ini, jangan terlalu lembut ya teman-teman, biarin agak kasar. Menghancurkannya selagi panas seperti ini ya teman-teman supaya lebih mudah. Kemudian sisanya saya masukkan semuanya. Ini hasilnya teman-teman seperti ini. Kemudian saya masukkan bubur mutiara yang sudah direbus tadi dan sudah saya saring ya teman-teman, dibuang airnya. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk-aduk kembali supaya semua tercampur merata. Ini dia hasilnya teman-teman. Kemudian santan yang sudah saya rebus tadi saya masukkan. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan sampai semua tercampur merata. Nah teman-teman seperti ini dessertnya sudah jadi. Mantep banget, apalagi dihidangkan dalam keadaan dingin teman-teman, lebih mantep. Nah ini dia teman-teman hasil dessertnya. Dan
Sisa susu cairnya saya masukkan. Kemudian ini ditunggu sampai suhu ruang ya teman-teman. Harus benar-benar dingin untuk memasukkan Nutrigelnya ya teman-teman. Harus benar-benar dingin supaya tidak meleleh kembali. Ini masih panas teman-teman. Ditunggu sampai suhu ruang. Dan setelah suhu ruang, kemudian saya masukkan Nutrigelnya ya teman-teman. Nih, seperti ini teman-teman, serabut Nutrigelnya. Mantep banget ini, kalau di luaran sana mahal loh teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah untuk keluarga. Bahannya juga tidak ribet dan simpel banget. Dan mudah ditemukan teman-teman. Kemudian saya aduk kembali supaya semua benar-benar tercampur merata. Dan siap kita sajikan teman-teman dessertnya. Mantap banget teman-teman. Hasilnya dapat banyak teman-teman. Kemudian saya siapkan di dalam mangkuk saji seperti ini teman-teman. Mantap banget. Ini cocok banget buat takjil teman-teman di bulan Ramadan ini. Mantep banget pokoknya. Wajib coba ya teman-teman. Dan saya akan mencoba mencicipinya. Setelah berbuka puasa teman-teman, dihidangkan dalam keadaan dingin. Nih teman-teman, wow. Ini sudah dingin, saya tidak menambahkan es batu ya teman-teman, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget teman-teman. Mantep. Jika teman-teman mau menambahkan es batu boleh ya teman-teman. Recommended banget teman-teman, wajib coba untuk keluarga di rumah. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.